Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya yakin kalian pasti sudah mengetahui makna kata tebus, yaitu membayar dengan sejumlah harga untuk mengambil kembali sesuatu yang tergadai. Frasa telah ditebus yang digunakan oleh Petrus adalah kata kerja Yunani lutroo, yang berarti menebus atau membebaskan. Kata lutroo ini digunakan sebanyak 3 kali dalam Perjanjian Baru, dan maknanya diambil berdasarkan analogi pembebasan seorang budak pada zaman itu. Budak-budak pada zaman Perjanjian Baru dapat dibebaskan dengan suatu proses pembayaran tebusan. Dalam suatu upacara pembelian resmi oleh suatu ilah, maka untuk kebebasannya, sang budak harus membayar harga ke dalam perbendaharaan kuil. Lalu ia harus menjalani upacara resmi yang hikmat, yang menyatakan bahwa ia sudah dijual kepada ilah tersebut dalam tanda kutip untuk kebebasan. Disebut dalam tanda kutip karena secara teknis sejatinya ia tetap budak dari ilah itu, dan karenanya beberapa kewajiban agamawi dapat dikenakan atas dirinya. Tetapi sejauh bersangkutan dengan manusia, maka sejak penebusan itu ia sudah merdeka. Atau dapat juga dengan cara sang budak secara langsung membayar dengan sejumlah harga kepada tuannya. Intinya, hal yang khas mengenai setiap bentuk pembebasan budak adalah selalu ada pembayaran harga tebusan. Bahasa Yunaninya lutron, dan prosesnya disebut penebusan. Bahasa Yunaninya lutrosis atau apolutrosis. Jadi berpijak pada kata Yunani lutroo ini, maka terbentuklah secara khusus kelompok kata untuk menyatakan ide pembebasan berdasarkan pembayaran harga tebusan. Dan dalam lingkaran ide inilah pemberian nyawa Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib di Golgota dapat dipandang sebagai pembayaran harga tebusan bagi banyak orang. Markus pasal 10 ayat 45. Sahabat-sahabat Kristus, dalam menu sarapan hari ini, Petrus secara gamblang menekankan bahwa pembayaran harga tebusan bagi banyak orang itu dilakukan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas yang dinilai sangat berharga oleh dunia ini, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Pada zaman Perjanjian Lama, nyawa makhluk hidup dianggap terdapat di dalam darahnya. Dan berhubung darah menandakan pendamaian bagi nyawa, maka setiap korban penghapus dosa dan korban pendamaian secara otomatis berhubungan dengan darah yang
dicurahkan. Mengenai hal ini, maka korban binatang menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik ritual keagamaan di Israel. Karena korban manusia yang lazim dipraktekkan oleh para penganut agama-agama primitif pada waktu itu jelas merupakan kekejian di hadapan Tuhan Allah. Prinsip untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan Allah sangat ditekankan pada saat mempersembahkan korban. Hal ini tentu saja merupakan hal yang wajar, bahkan sudah seharusnya. Itulah sebabnya tidak mengherankan jika ada semacam peraturan bahwa di dalam hal jenis kelamin yang jantan lebih diutamakan ketimbang yang betina. Di dalam hal umur, yang dewasa lebih baik daripada yang muda. Di dalam hal fisik, yang sempurna dan tidak bercacat celah sangat ditekankan. Korban penghapus dosa dan korban pendamaian ditetapkan oleh Tuhan Allah serta dipraktikkan dengan mengikuti ketentuan jenis binatang, jumlah binatang, dan bagaimana cara binatang itu dipersembahkan sebagai korban. Baik korban dari imam maupun korban dari umat Israel. Seperti ditulis di dalam Imamat pasal 16. Pada hari raya pendamaian, Imam Harun harus menyembelih seekor domba jantan yang akan jadi korban penghapus dosa bagi umat Israel dan membawa darahnya masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Kemudian ia harus memercikkan darah itu ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian. Sehingga dengan demikian ia telah mengadakan pendamaian bagi pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Imamat pasal 16 ayat 15 dan 16. Para ahli perjanjian lama menyatakan bahwa maksud korban persembahan di dalam Imamat pasal 16 adalah untuk menebus. Adapun makna kata kerja menebus ini bisa dijelaskan menurut kata Ibrani kofer yang mengandung arti menebus dengan suatu pengganti. Oleh karena itu, penebusan yang disampaikan oleh Petrus jelas mempunyai pijakan yang sangat kuat dan tidak dapat dilepaskan dari Imamat pasal 16. Memang haruslah diakui bahwa ritual korban penghapus dosa dan korban pendamaian itu tidaklah murah karena membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membeli binatang korban. Tetapi hal itu nampak murah sekali apabila dibandingkan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang begitu berharga dan tidak ternilai. Itulah sebabnya Petrus menulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Pernyataan Petrus ini selaras dengan pernyataan dari penulis Ibrani yang dengan tegas menulis demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab
jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14. Jadi jelas bahwa korban persembahan sang anak domba yang menghapuskan dosa kita umat manusia, yaitu korban persembahan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang mahal, adalah korban yang sempurna, satu kali untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus Kristus tidak usah berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sahabat-sahabat Kristus, saya sangat yakin bahwa kalian pasti tahu bahwa setiap orang mempunyai golongan darahnya masing-masing yang lazimnya tercantum di KTP. Golongan darah saya adalah B. Lantas apakah golongan darah kalian A, B, AB, atau O? Sehubungan dengan golongan darah, ada orang yang mengajukan pertanyaan berikut. Apakah golongan darah Tuhan Yesus Kristus? Tentu saja tak ada seorang pun yang dapat memberi jawaban atas pertanyaan konyol ini. Karena Alkitab memang tidak memberi informasi mengenai hal ini. Tetapi jawaban yang cukup masuk akal diberikan oleh si pemberi pertanyaan, yang dengan sangat yakin menyatakan bahwa golongan darah Tuhan Yesus Kristus adalah O. Loh, kok bisa tahu? Ya tahulah, karena jawabannya tercantum dalam buku nyanyian Kidung Jemaat nomor 36 di bagian refren lagu pujian berjudul Dihapuskan Dosaku, yang merupakan lagu terjemahan dari buah karya Robert Lowry pada tahun 1876 yang berjudul What Can Wash Away My Sin. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian tentang penebusan ini dengan penuh semangat. Bait ke-1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bait kedua. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bait ketiga. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber
pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Bait keempat. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Sahabat-sahabat Kristus, sekarang kita tahu bahwa kita telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang mahal. Karena itu milikilah keyakinan iman yang teguh seperti Paulus yang berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus pasal 1 ayat 7 dan 8. Selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati.